Selamat pagi, siang, malam. Kami dari kelas B, pertemuan ke-15 pekan keempat akan menjelaskan tentang apa itu X-ray fluorescence. Jadi, X-ray fluorescence ini atau yang bisa disebut sebagai XRF adalah teknik analisa geokimia untuk menentukan sebuah komposisi unsur, khususnya material-material solid seperti besi, mineral, dan produk petroleum. Sebenarnya untuk XRF ini bisa digunakan material liquid, tapi untuk preparasinya memiliki step by step yang lebih kompleks. Jadi cara kerjanya si XRF ini, sinar X akan dipaparkan suatu objek yang akan mengenai atom. Nah, kan ketika sinar X itu mengenai atom, kulit dalam atomnya itu elektronnya akan mengalami eksitasi. Nah, jadi akan berada kekosongan di situ. Nah, sementara kulit luar dari atom tersebut, elektronnya yang masuk ke dalam. Nah, dalam proses perpindahan elektron tersebut menghasilkan radiasi energi. Nah, energi tersebutlah yang eh, merupakan keunikan dari eh, objek-objek yang ingin diteliti. Nah, jadi semisalnya untuk besi dia tuh memiliki energi yang sudah ditentukan ada seksual berapa. Nah, energi tertentu tersebut melambangkan fungsi suatu unsur karena setiap unsur menghasilkan energi berbeda. Metode ini cukup sering digunakan dalam analisis geokimia karena prosesnya yang relatif cepat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini salah satu contoh gambaran dari XRF genggam. Jadi cara kalau dari genggam ini dia tuh ibaratkan mengambil suatu objek yang dikira homogen, nanti tinggal ditembak selayaknya termogan, nanti itu yang di layar putihnya itu adalah unsur-unsur yang yang terpampang dalam objek tersebut. Untuk kualitatif kita bisa mengetahui unsur-unsur ini karena kita bisa mengetahui apa saja uh, yang ada dalam objek yang kita ingin analisis. Sementara kuantitatif itu sebenarnya memerlukan proses yang lebih ini, tapi maksudnya kuantitatif itu kita bisa mengetahui berapa kandungan si unsur ini dalam objek tersebut. Saya Syifa Nurfauzia Mustafa kali ini akan menjelaskan mengenai preparasi sampel X-ray fluorescence. Preparasi sampel pada analisis kimia dengan teknik X-ray fluorescence merupakan suatu hal yang krusial karena kekuatan hasil analisis bergantung kepada preparasi sampel tersebut. Preparasi sampel yang akan dipilih selalu seimbang antara tenaga yang dikeluarkan, biaya, dan hasil yang diharapkan. Selain itu juga kita harus menentukan metode yang tepat untuk tiap-tiap tipe sampel. Di slide selanjutnya akan dibahas mengenai metode preparasi sampel berdasarkan tiga tipe sampel, yaitu metal, bubuk, dan liquid atau cairan. Nah, berikut merupakan sample preparation summary. Jadi, dari bulk samples itu dibagi menjadi 3 tipe, yang metals, powders, dan liquid. Kita akan bahas. Yang pertama adalah metal samples. Metal samples atau sampel metal dapat berupa apapun, mulai dari potongan material yang belum disiapkan, hingga sampel metal yang telah dipotong dan dipoles. Namun, apabila kita menggunakan tipe sampel metal, harus ada catatan, yaitu permukaan sampel harus benar-benar rata. Hal ini bertujuan agar jarak dari sampel ke sumber X-ray tidak berubah sehingga tidak terjadi kesalahan hasil analisis. Karena apabila permukaan sampelnya tidak rata, maka jarak dari sampel ke sumber X-ray akan berubah-ubah. Lalu dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama kita melakukan surface preparation, yaitu bisa kita lakukan polishing atau mempolish. Yang kedua bisa kita lakukan sanding atau mengamplas. Selanjutnya kita melakukan fillings atau turnings atau swerve, yaitu merupakan potongan logam kayu atau plastik yang merupakan puing atau limbah yang dihasilkan dari permesinan, pengerjaan kayu, atau proses manufaktur lainnya. Jadi, filling turnings itu merupakan serbuk sisa dari proses. Selanjutnya ada powder sample.
Untuk analisis XRF, terdapat dua teknik preparasi utama untuk sampel bubuk atau powder sampel. Yang pertama yaitu press powder dan yang kedua loose powder. Dan keduanya tidak memerlukan teknik proses kimia apapun. Pada kedua kasus, sampel preparasi yang baik perlu dipilih guna mencegah terjadinya kerusakan pada press powder selama proses pengukuran berlangsung. Untuk press powder sendiri dibuat dengan cara menekan loose powder yang telah dimasukkan ke dalam cincin atau cangkir menggunakan satu set cetakan dan mesin press. Nah, hal ini dinamakan pelletization, dan kemudahan pelletization sendiri atau tingkat kesulitannya tergantung pada karakteristik sampel dan ukuran butir. Nah, bisa kita lihat kalau di PPT itu gambar pelletization itu yang bawah. Yang kedua ada loose powder. Nah, ini digunakan apabila tidak memungkinkan menggunakan press powder. Pengukuran sampel ini dilakukan dalam vakum atmosfer menggunakan seperangkat sels dan film khusus. Namun ada beberapa kekurangan, yaitu reproducibility-nya tidak setinggi press powder dan intensitas X-ray-nya berkurang karena permukaan sampelnya ditutupi oleh sampel film. Nah, yang terakhir ada liquid sample. Liquid sample disiapkan dengan cara menuangkan ke dalam gelas plastik seperti yang digambar. Ketika melakukan analisis XRF dengan liquid sample, trik utamanya adalah memilih film pendukung yang tepat. Nah, untuk metodenya sendiri ada internal standards, yaitu menambahkan zat kimia dalam jumlah sama atau perbandingannya tetap, dan merupakan metode yang paling cepat, mudah, dan membutuhkan preparasi sampel yang paling sedikit dibanding metode lainnya. Terdapat 3 jenis sampel film yang dapat digunakan dalam metode ini yang harus dipilih sesuai dengan tipe liquidnya. Oke, sekarang adalah prinsip kerja instrumen dari XRF atau X-ray fluorescence. Nah, XRF sendiri itu tadi adalah suatu metode untuk menganalisa komposisi unsur dalam suatu sampel secara cepat. Nah, prinsip yang digunakan itu adalah menentukan komposisi unsur berdasarkan interaksi unsur tersebut dengan sinar X. Sampel yang dianalisis itu dia bisa berbentuk serbukan atau bongkahan dengan berat minimal 5 gram. Nah, salah satu jenis alat yang umum digunakan dalam uji X-ray fluorescence ini adalah Newton XL3T 500 portable. Nah, biasanya unsur yang terdeteksi dari X-ray fluorescence ini adalah unsur-unsur sebagai berikut. Ada banyak, contohnya timbal, zinc, besi, tembaga, nikel, titanium, dan lain-lain. Nah, sedangkan ada 4 unsur yang tidak dapat terdeteksi, yaitu adalah silikon, silikat, aluminium, magnesium, dan natrium. Selanjutnya ada 4 tahapan dari analisis emisi X-ray. Yang pertama adalah merangsang karakteristik radiasi dari sampel dengan menembakkan energi foton, elektron, dan proton, dan lainnya yang berkekuatan tinggi. Yang kedua, memilih jajaran karakteristik emisi. Yang ketiga, deteksi dan integrasi jajaran karakteristik untuk memberikan garis intensitas. Dan yang terakhir, mengkonversi intensitas menjadi konsentrasi elemen. Nah, ini merupakan salah satu komponen instrumen dari alatnya. Terdapat filter wheel, sampelnya, mass changer, vacuum seal, crystal changer, scintillation counter, collimator changer, dan proportional counter. Dan ini untuk tabung X-ray-nya, dia ada electron beam-nya, ada thin beryllium window dengan ukuran 50 mikrometer, 75 mikrometer, dan 125 mikrometer. Ada katoda yang berbentuk ring shape, serta ada water inlet untuk pendinginan anodanya. Lalu selanjutnya saya Andre Nagari akan menjelaskan hasil data yang dapat diperoleh dari analisa XRF. Yang pertama dapat berupa X-ray spektrum. Jika dilihat pada gambar di sebelah kiri, kita dapat melihat adanya grafik antara intensitas relatif terhadap energi. Lalu selanjutnya data yang dapat diperoleh berupa data table yang terdapat pada gambar di sebelah kanan.
Pada gambar di sebelah kanan kita dapat melihat terdapat beberapa sampel dan kita dapat menentukan kandungan dari silika, aluminium, besi, titanium, magnesium, dan lain-lain. Lalu data selanjutnya yang dapat diperoleh itu detection limit yang terdapat pada gambar di sebelah kiri, dan yang selanjutnya yaitu geochemical plots yang terdapat pada gambar di sebelah kanan. Selain beberapa data yang tadi saya sebutkan, sebenarnya masih banyak lagi data yang dapat diperoleh dari analisa XRF. Namun untuk mempersingkat waktu, saya hanya menyebutkan 4 data tadi. Lalu saya selanjutnya akan menjelaskan analisa XRF yang digunakan untuk kategori metal dan alloy. Saat menggunakan logam dan paduannya, komposisi kimianya harus diketahui untuk memastikan melalui mereka memiliki sifat yang diperlukan untuk aplikasi. Spektroskopi XRF digunakan dalam industri logam untuk memberikan kontrol kualitas dan konsistensi tingkat tinggi antar batch. Teknik preparasi sampel yang digunakan untuk XRF juga bermanfaat untuk logam dan paduan, karena mereka memerlukan tingkat akurasi yang tinggi. Lalu untuk kategori lingkungan, XRF dapat digunakan untuk berbagai analisis lingkungan, termasuk geologi, survei tanah, dan analisis lapangan. Karena keserbagunaan XRF dapat digunakan untuk memeriksa segala sesuatu mulai dari lumpur limbah, knalpot mobil, air sungai, dan lain-lain. Analisis XRF dari knalpot mobil sangat penting bagi banyak perusahaan otomotif, karena mereka ingin memastikan emisi tetap rendah dan berdampak minimal terhadap lingkungan. Lalu untuk analisis tanah menggunakan spektroskopi XRF digunakan oleh banyak komisi kehutanan untuk memastikan hutan mereka adalah lingkungan terbaik bagi satwa liar di dalamnya. Kelembaban, kepadatan, dan pH semuanya dapat ditentukan menggunakan XRF. Lalu untuk kategori medicine atau medis, sektor medis menggunakan XRF untuk berbagai tujuan yang berbeda, dan penggunanya telah membantu dalam banyak aplikasi diagnostik. XRF dapat digunakan untuk melakukan pengukuran sel ganas secara in vivo dan in situ, dan juga memungkinkan untuk melakukan pengambilan sampel jaringan. XRF dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada bahan kimia tingkat tinggi tertentu di berbagai bagian tubuh manusia yang dapat menyebabkan penyakit. Dan itu juga dapat menentukan tingkat radiasi berbahaya. Nama saya Zahra Nurul Fauzi, dan saya akan menjelaskan tentang integrasi penggunaan XRF dengan proses atau cerita geologi. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa XRF adalah salah satu metode yang cepat dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur pada batuan. Dengan mengetahui suatu unsur pada sampel batuan, maka akan didapatkan banyak informasi tentang proses geologi yang dialami oleh sampel batuan tersebut. Contohnya seperti sejarah dan tempat keterbentukannya. Hal ini sangat berguna, contohnya dalam petrologi, untuk meneliti batuan beku, sedimen, dan metamorf. Contoh lainnya yaitu dalam pertambangan untuk mengukur kelimpahan mineral pada sebuah biji, dalam industri migas untuk mengukur konten sulfur dalam minyak mentah dan produk petroleum lainnya, dan tentunya dalam geokimia untuk analisis kimia major elemen dan trace elemen pada batuan dan sedimen dalam jumlah besar. Selain contoh-contoh tersebut, ada aplikasi lainnya yaitu dalam produksi semen, keramik, dan gelas, quality control dalam metalurgi, analisis lapangan, studi geologi dan lingkungan, serta survei tanah.